Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Ilmu. Nah, kali ini saya akan berbagi ilmu tentang install dan pengenalan Unreal Engine 5. Jadi pertama kita download Unreal Engine-nya terlebih dahulu ya. Silahkan teman-teman ketikkan Unreal Engine 5 di Google Search. Kemudian ya, ini adalah situs resmi atau web resmi dari Unreal Engine 5 ya. Silakan teman-teman scroll dulu ke atas ke bawah untuk melihat web resminya. Nah, untuk download, tinggal klik download. Nah, ini muncul rekomendasi sistem atau spek komputer yang digunakan. Untuk Windows 10 menggunakan 64 bit, quad-core Intel, dan untuk AMD minimal 2,5 GHz atau di atasnya dengan RAM 8 GB. Untuk macOS pun kurang lebih sama. Nah, untuk yang berbeda adalah di Linux ya. Untuk di Linux itu membutuhkan 32 GB RAM. Jadi RAM-nya lebih besar ya untuk pengguna Linux. Nah, ini adalah spek komputer yang saya gunakan untuk install Unreal Engine ya. Menggunakan motherboard MSI J590, Intel Core i5 generasi 11, HSF Cube Gaming Dual Strom, ini lumayan dingin ya. RAM DDR4 32 GB, VGA Asus Dual RX 6600 XT 8 GB, SSD SATA 240 dan harddisk 6 TB. Harddisknya cukup besar ya. Kemudian kita download launcher Epic Games-nya. Nah, untuk proses downloadnya ini saya percepat ya. Oke, kemudian kita install Epic Games. Klik kanan, pilih install. Ini tidak ada yang dirubah ya. Tinggal klik install saja. Ini proses install sudah sedang berlangsung ya. Selanjutnya ini ada verify update. Kemudian ini sedang download ya. Untuk proses download ini tergantung koneksi internetnya ya. Nah, di sini di video terlihat cepat karena emang videonya saya percepat ya. Karena kalau tidak dipercepat ini lumayan lama. Nah, selanjutnya kita buat akun Epic Game dan login ya. Nah, untuk buat akun pilih sign in with Epic Game. Nah, karena saya di sini sudah punya akunnya ya. Jadi nah, untuk teman-teman yang mau daftar tinggal dipilih sign up ya. Kemudian di sini tinggal diisikan saja namanya. Nah, kalau sudah punya akun pilih sign in ya. Nah, kita masukkan namanya. Di sini saya ketikkan nama saya saja. Last name. Nah, untuk display name-nya saya masukkan juga nama saya ya. Emailnya ini saya masukkan email. Ini pastikan emailnya aktif ya teman-teman ya. Untuk password ini samakan saja dengan password email ya. Kemudian ini checklist. Nah, continue. Nah, continue itu tidak bisa diklik karena display name-nya sebelumnya ini sudah saya gunakan. Nah, saya tambahkan huruf aja ya, B. Continue. Nah, ini ada verifikasi ya. Pilih gambar nanas. Nah, oke. Nah, email already used. Nah, karena ini email sebelumnya sudah saya daftarkan ya.
kemudian untuk loginnya pilih sign in, masukkan email yang sebelumnya sudah didaftarkan. Oke, masukkan passwordnya, kemudian klik login. Verifikasi lagi, ini pisang ya. Oke, login ke Epic Games sudah berhasil. Nah, setelah login berhasil, selanjutnya kita tinggal install Unreal Engine-nya ya. Nah, di sini ada menu Unreal Engine ya. Nah, ini menu Unreal Engine, pilih, kemudian tinggal install engine. Oke, ini lokasi penyimpanannya ya. Untuk boleh dirubah ataupun tidak. Nah, untuk saya dirubah, pilih drive local disk G ya. Kemudian saya beri nama foldernya Unreal Engine 5. Nah, ini adalah nama folder Unreal Engine-nya nanti ya. Kemudian untuk option ini tidak ada yang harus dirubah, tinggal di apply saja. Nah, create shortcut-nya di checklist agar nanti muncul di desktop ya. Kemudian klik install. Nah, untuk proses install ini ya betul-betul emang lama ya. Nah ya, jangan lupa nanti teman-teman install juga Quixel Bridge-nya ya. Nanti di Quixel Bridge ini akan ada aset-aset yang bisa teman-teman download, kemudian teman-teman gunakan. Oh ya, untuk proses install Unreal Engine ini emang cukup lama ya. Untuk saya sendiri ini memakan waktu hampir 1,5 jam. Hanya saja untuk di video ini saya percepat dan saya cut videonya ya, karena kalau tidak dipercepat dan tidak di-cut ini videonya bisa durasinya hampir 2 jam ya teman-teman. Oke, ini sedang proses verifying ya.
tanda sebentar lagi prosesnya emang hampir selesai. Nah, di sini verifying udah 100% ya. Bisa teman-teman lihat. Internet sedang proses cleaning up. Nah, komplit. Nah, jangan lupa install Quixel Bridge-nya ya teman-teman. Karena ini sangat membantu untuk Quixel Bridge ini. Oke. Nah, selanjutnya kita launch ya, klik launch. Launch ini untuk kita membuka Unreal Engine 5. Memang untuk proses pertama kali membuka Unreal Engine 5 ini agak lumayan lama ya. Nah, ini tinggal klik allow access saja ya. Ini sedang initializing. Ini masih loading ya. Tunggu hingga 100%. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari Unreal Engine 5 untuk kita membuat projectnya. Oke, selanjutnya kita membuat project baru menggunakan Unreal Engine 5. Nah, ini adalah tampilannya. Kita bisa menggunakan beberapa menu ya. Ada blank sampai virtual reality. Nah, kemudian untuk kode programnya sendiri kita bisa menggunakan blueprint atau C++. Nah, blueprint sendiri adalah gameplay yang menggunakan antarmuka berbasis node untuk membuat elemen pada Unreal Editor. Nah, kemudian untuk target platform kita pilih desktop. Untuk preset quality kita maksimum saja. Nah, untuk starter constraint ini wajib di checklist ya, karena di starter constraint ini nanti ada aset-aset bawaan yang bisa kita gunakan. Nah, untuk ray tracing ini bergantung pada VGA yang teman-teman gunakan. Jika VGA teman-teman menggunakan Nvidia keluaran terbaru, itu udah support ray tracing, teman-teman bisa checklist. Tapi jika emang menggunakan VGA yang belum support ray tracing, itu lebih baik jangan di checklist. Nah, untuk saya sendiri tidak di checklist ya, walaupun saya menggunakan VGA lumayan bagus, tapi untuk fitur ray tracingnya belum maksimal ya. Nah, untuk project name-nya kita pilih masukkan latihan, kemudian klik create. Oke, tips yang pertama untuk teman-teman jika ingin memulai menggunakan Unreal Engine ya, atur engine scalability settingnya. Nah, ini berpengaruh pada kinerja GPU-nya ya. Kalau teman-teman menggunakan pilih cinematic atau setting high, itu GPU akan lebih berat kerjanya. Untuk saya sendiri untuk tahap awal atau tahap pembuatan awal saya lebih memilih low ya, walaupun GPU saya udah bagus. Kedua, tampilkan soft FPS. Nah, lihat di sini akan muncul FPS-nya ya. Nah, semakin tinggi nilai FPS-nya maka semakin bagus. Nah, apabila PGA teman-teman yang gunakan emang kategorinya bagus gitu, high atau middle, nah biasanya FPS-nya lumayan tinggi. Tapi jika teman-teman menggunakan PGA-nya yang atau iGPU ya, biasanya FPS-nya itu rendah dan emang kitanya sering crash ya kalau menggunakan iGPU ya, iGPU. Jadi untuk Unreal Engine ini disarankan menggunakan PGA eksternal.
Selanjutnya kita ke pengenalan IDE Unreal Engine 5. Nah, di sini di paling atas ini disebut dengan menu bar ya. Menu bar terletak di bagian kiri atas. Unreal Engine 5 Editor Interface berisi semua menu yang tersedia. Nah, mulai dari file hingga help ya. Ini disebut dengan menu bar. Nah, di bawah menu bar ya, di sini ada yang disebut dengan main toolbar, berisi perintah ke beberapa pintasan yang sering digunakan. Nah, di sebelah paling kiri layar ya, nah, di sini nah ini disebut dengan save button, tombol untuk menyimpan hasil pekerjaan pembuatan game. Kemudian ada section mode. Nah, di section mode ini berisi pintasan untuk beralih dengan cepat di antara mode yang berbeda. Nah, ada section, landscape, polygate, mesh paint, modeling, fracture, brush editing, dan animasi. Nah, kemudian di sini ada quickly. Nah, ini berisi import content, quick celebrate, basic, cinematic, dan sebagainya. Kemudian di sini ada content shortcut. Kemudian di sini selanjutnya ada play mode control. Nah, kemudian ada platform menu, yang berisi pilihan untuk menjalankan project game yang dibuat. Nah, kemudian di paling sampingnya itu ada setting, merupakan tool untuk melakukan setting Unreal Engine Editor. Nah, di bawah main toolbar ada level viewport. Nah, level viewport ini menampilkan konten level yang saat ini terbuka. Nah, ini ada mode perspektif ya. Ada mode perspektif. Ini bisa teman coba satu persatu ya nanti. Nah, viewport ini secara default kita dapat melihat dan mengedit konten level aktif. Nah, baik itu lingkup game, aplikasi visualisasi, produk, dan atau lainnya. Nah, level viewport umumnya dapat menampilkan konten level dalam dua cara. Nah, ada yang perspektif dan ada yang ortografis. Nah, selanjutnya di paling bawah di sini ada yang disebut dengan content drawer. Content drawer ini jendela penjelajah file yang menampilkan semua aset, blueprint, dan file lain yang terdapat dalam proyek Anda dapat menggunakannya untuk menelusuri konten Anda, menyeret aset ke level, memigrasikan aset antar proyek, dan banyak lagi. Nah, di bawah content drawer ada bottom toolbar ya, berisi pintasan ke konsol perintah, log keluaran, dan fungsionalitas data turunan. Kemudian ini masih di kembali ke atas. Nah, di atas ini ada yang disebut dengan outliner, menampilkan tampilan hierarki dari semua konten di level tertentu. Secara default terletak di sudut kanan atas jendela Unreal Editor. Nah, ini adalah outliner ya. Nah, ini berisi aktor dan aktor-aktor yang ada di Unreal Engine. Nah, di bawahnya ada panel detail atau detail panel ya. Nah, ketika memilih aktor di level viewport, panel detail akan menampilkan pengaturan dan properti aktor yang dipilih. Secara default
Detail panel terletak di sisi kanan jendela Unreal Editor di bawah panel outliner. Itu adalah pengenalan ya, sedikit pengenalan tentang IDE Unreal Engine 5. Oke, nah untuk selanjutnya kita coba bahas tentang beberapa kombinasi tombol untuk menggerakkan kamera ya, yang ada di Unreal Engine 5. Nah, seperti ini nih. Kita hendak menggerakkan kiri kanan. Nah, tekan klik kiri, kemudian geser mouse ke kiri dan ke kanan. Nah, ini untuk menggerakkan kamera ke kiri kanan ya. Nah, untuk menggerakkan kamera ke atas dan ke bawah, teman-teman bisa menggunakan klik kanan, kemudian geser mouse ke atas dan ke bawah. Nah, untuk selanjutnya, jika teman-teman menggeserkan kamera ke atas ya, tekan tombol E pada keyboard, kemudian tekan klik kiri atau klik kanan. Nah, nanti kamera akan bergerak ke atas. Nah, untuk menggerakkan kamera ke bawah, tekan tombol Q, kemudian tekan klik kiri atau klik kanan. Tekan Q dan klik kiri atau klik kanan ya. Nah, untuk zoom out bisa menggunakan S, kemudian klik kiri dan klik kanan. Nah, untuk zoom in bisa menggunakan scroll maju atau tekan W pada klik kiri dan klik kanan. Nah, untuk zoom out bisa scroll mundur, tekan scroll mundur pada keyboard, pada mouse. Nah, untuk geser ke samping kanan, tekan tombol D pada keyboard, kemudian tekan kiri dan kanan. Nah, untuk ke samping kiri, teman-teman bisa tekan tombol A, kemudian tekan klik kiri atau klik kanan. Oke, demikian saja ya materi tentang tips atau cara install dan pengenalan IDE Unreal Engine 5 ya. Untuk teman-teman, mudah-mudahan materinya bermanfaat ya. Tunggu video selanjutnya, karena di video selanjutnya kita akan langsung membuat game ya, membuat ruang lingkup game ya di Unreal Engine 5. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.